Tentunya yang dimaksud dzikir itu yang bisa tembus terhadap kemakrifatan. Ternyata dzikir yang bisa menembuskan ruhaniyah untuk sampai di makom musyahadah makrifat Allah, kuncinya ada di sirul asror. Ini jawaban. Jadi walaupun jasad itu berlaku apapun, ruhaniyah kita harus selalu berzikir. Saya yakin nanti ketika saat kenikmatan datang tidak akan menjadi musibah. Enggak. Karena sibuk hati jenengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, sibuk melihat Allah. Iman jenengan sudah tidak tercampur dengan syirik yang kita sebut syirik khafi. Tidak, karena selain Allah sudah tidak ada iman dalam diri kita. Contoh, kita dulu Bapak Ibu waktu di pelajaran syariat ada namanya rukun iman. Di samping iman pada Allah juga iman pada malaikat. Lah gitu toh. Oke. Secara syariah itu sebagai pendidikan kita supaya jasmani itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah diamanahkan Rasulullah tentang syariat. Tetapi kalau sudah ditarik terhadap hukum hakikat ini, diarahkanlah ruhaniyah kita itu beriman hanya pada Allah. Silahkan muncul malaikat, tapi ruhaniyah sampai harus masuk tembus terhadap hidup di situ. Hidupnya siapa? Allah. Bisa malaikat Israel jabut nyampah tanpa Allah di situ? Tanpa hidup bisa? Nggak bisa, bos. Sebab kita adalah suwarun qaimatun. Kata Syekh Ibnu Athaillah, makhluk itu laksana patung, nggak bisa bergerak, nggak bisa. Bisanya bergerak ada sang penggerak. Contoh, ini sejarah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Beliau punya orang tua, Nabi Ibrahim, Azar namanya. Beliau itu bukan hanya tokoh Bapak Ibu, ditokohkan di tengah masyarakat, juga dia ahli pemahat. Apa ahli pemahat? Bikin patung. Ada inden dari Raja Namrud, Azar tolong bikinkan saya patung. Dibikinkanlah patung dari batu, dipahatlah. Ada yang kecil, ada yang agak besar, sedengan, bahkan ada satu yang paling besar. Iki indene Raja Namrud. Apa maksud dan tujuannya? Dijadikan Tuhan. Dan umat di negeri tersebut diarahkan Namrud untuk menyembah Tuhan ini tadi. Suatu saat beliau Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk memenggal semua patung-patung yang ada kecuali yang paling besar. Kapaknya dikalungkanlah di yang paling besar. Paginya geger sak negeri. Lu Tuhan kita pada pedot kabeh ndase. Bahasa Indonesia yang ngomel itu. Tuhan kita kepalanya sama putus. Siapa yang berlaku ini? Geger. Akhirnya rapat pleno, ya. Rapat khusus di situ. Ada yang namanya intelijen. Hasil ringkes Ibrahim yang melakukan. Dipanggillah Ibrahim di muka Raja Namrud. Ditanya Ibrahim, "Hem, betul kau yang melakukan?" "Bukan." Iki politik Nabi Ibrahim. "Bukan. Yang mulia, manakala Anda ingin tahu siapa yang melakukan, lihatlah yang paling besar itu. Dia juga membawa kapak." Iku politiknya Nabi Ibrahim. Dia mencari jawaban yang justru menjatuhkan Namrud.
Nggih Raja Namrud nggih. Nggih. Apa jawabannya? Namrud nggak masuk akal. Ibrahim, wong patung kok bisa mukul yang lainnya, itu nggak masuk akal. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Satu kalimat tapi menjatuhkan namanya Namrud. Gini kalimatnya, katanya Tuhan, terus jenengan mengatakan tidak bisa apa-apa, mengapa itu kau tuhankan? Wong Tuhan itu enggak, Tuhanmu itu tidak bisa apa-apa, mengapa kau sembah? Mohon maaf, iki arahnya pendidikan terhadap kita Pak, sebetulnya itu. Bagaimana mungkin hubbus syahawah kita tuhankan? Kita terka, kita imani bisa mendatangkan manfaat dan mudarat secara hakikat, saya katakan tidak secara syariat. Mengapa dengan jabatan itu kau tuhankan? Mengapa dengan kehormatan itu kau tuhankan? Mengapa dengan kemuliaan dirimu itu kau tuhankan? Padahal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ma lahu min nasirin, dia tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak akan bisa menolong terhadap kita. Mengapa ruhaniyahmu itu mendewakan itu? Namanya raja Pak. Cari aja hujah yang sekiranya menutupi kesalahan dia supaya benar. Itu Raja Namrud. Wis him, ojo kakean cocot. Pokoknya awakmu yang ngelakoni. Lho ngono jenenge raja lho Pak ya, nggak mau kalah toh. Sama orang-orang di atas kita, di atas saya misalkan, umurnya lebih tua, kealiman kitabnya lebih, hadisnya lebih, Qur'annya lebih, pengikutnya lebih, tapi hatinya tidak hakul yakin. Aku yakin bantah apa yang saya katakan kebenaran ini. Wis, aku gak ngomong si Asib, enggak. Lu saya tahunya tesis Bu, pembuktian di lapangan selama 23 tahun ini. Makanya tadi saya katakan yang bantah itu mereka-mereka yang syariatnya menengah ke atas. Itu pasti, karena apa? Dia pakai logika, pakai sifat basaria. Coba basirohnya kongen muncul, dia akan sadar. Duh, ini kunci, sudah rumus, gak bisa kau bantah. Sehingga saya katakan gini aja, coba kita itu alim segala-galanya, ilmu dohirnya, tapi ilmu hakikiyahnya kita itu nggak ngerti apa-apa. Disuruh sholat, bisa bertemu Allah, bisa khusyuk, tapi hati nggak bisa membantah. Wak. Iya, saya seperti ini, sudah ditokohkan, tapi nggak bisa. Secara jasmani nafsu ngomong epok aku khusyuk dulu, yo ambek nangis so tetek ngono. Nek gak iso nangis juga banyu tapi nangis. Santai Pak, santai. Saya sebetulnya ngeritik untuk membangun.